Oke, ini sekarang langsung ya, Abi Saifuddin ya. Langsung Abi, gas terus sampai pol. Ya, shalom, shalom. Shalom. Oh ini Abi Saudara-saudara semua. YouTube-nya dimatikan dulu. Salah satu dimatikan. Itu Abi ada dua device, satu dimatikan karena suaranya feedback. Oke. Nah, Ya, hari ini saya mendapat kemajuan yang luar biasa masalah Muhammad KC dan ada pengacara yang sudah mengajukan pengunduran diri. Saya langsung respon, langsung bikin buat surat baru dan banyak hal kemajuan hari ini, termasuk masalah penganiayaan itu. Sebelum saya ke Bali, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. Siapapun yang menyentuh Muhammad KC, dia akan membayar dengan harga yang mahal. Siapapun kamu, apapun jabatan kamu. Dan sekarang ini ketar-ketir penyidiknya dan sekarang pokoknya harus dibongkar habis. Dibongkar habis dan mereka akan mendengar baik-baik apa yang saya katakan. Saya adalah korban dari penistaan agama, korban dari undang-undang yang diberlakukan. Di tengah orang yang menganut agama boleh mengkriminalkan orang, boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Jadi apapun keadaan Muhammad KC sekarang, saya sudah bilang kepada penjaga rutan dan penyidik, jangan sampai Muhammad KC disentuh. Menyentuh Muhammad KC berarti menyentuh orang Kristen seluruh dunia. ya. Bukan seluruh Indonesia. Kami harus mengatakan itu. Karena kami tidak membela Muhammad KC, tidak membela Tuhan kami, tidak membela agama kami. Kami membela kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Kalau Muhammad KC hanya mengatakan itu dan ada dasarnya, tetapi sumber fitnah itu adalah muncul dari mulut Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib, kata-kata di salib ada jin kafir tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jadi Abdus Somad menggunakan asumsi sendiri, mulut kotor, mulut jahat. Dan itulah yang menjadi pemicu fitnah yang muncul ini. Dan banyak orang yang menanggapi omongan Abdus Somad. Termasuk Muhammad KC. Muhammad KC justru jin itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu ada mengerubuni Nabi Muhammad. Dengan membaca surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 19. Itu jelas-jelas sekali ayatnya ada dan Muhammad KC membaca berdasarkan tertulis dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya Muhammad KC itu tidak salah. Oleh karena itu tuntutan saya, bebaskan Muhammad KC atau tangkap Abdus Somad. Ya. Harus ditangkap. Lah saya ini salah apa? Divonis oleh hakim 4 tahun. Di dalam video itu boleh dilacak di manakah kesalahan saya, apa kesalahan saya dalam video yang dipakai oleh polisi untuk memenjarakan saya. Tidak ada salahnya daripada sebuah kitab suci boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Dan ayatnya bukan 1 dan 2, karena saya dulu itu guru tafsir Quran, guru sejarah Islam.
Saya tahu persis kok. Dan apa yang saya omongkan ini semuanya tidak menyalahi aturan. Semua yang omongan saya bisa dibaca, baik tertulis di dalam Alkitab maupun tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Semua itu terbuka. Tapi kenapa mereka marah? Kenapa? Ya karena mereka ya kesurupan beragama. Mereka itu kesurupan beragama. Nah, sampai tahap ini tadi pengacara kami yang sudah melakukan sebuah kegiatan yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Ya karena hasilnya di luar dugaan saya. Kerja dari tim pengacara baru ini, gitu. Jadi dia bukan pengecut. Saya belum memperlihatkan siapa pengacara ini. Nanti sebentar lagi. Tunggu hari Senin baru atau hari Selasa paling lambat saya akan konferensi pers. Dan kita akan menyiapkan wartawan-wartawan untuk menaikkan, memviralkan ini. Bebaskan Muhammad Kc atau tangkap Abdus Somad. Karena sumber malapetaka mulut ini adalah dari yang bernama Abdus Somad yang berbicara tanpa dasar. Tanpa dasar hanya asumsi otak dia yang tidak becus. Nah ini yang harus disampaikan oleh kita semua. Termasuk dari Eropa Pak Paul Zhang, yang di Amerika Pak Tony Bastaman untuk berbicara. Saya sebenarnya belum mau berbicara di kesempatan ini. Tetapi ada beberapa poin yang sedang saya rahasiakan karena orang-orang yang terlibat pemukulan MKC harus segera ditindaklanjuti sebagai kejahatan kriminal karena dia memukul tahanan kita, yaitu teman sedarah saya. Jadi Muhammad Kc itu, MKC itu sedara dengan Saifuddin Ibrahim. Karena dia sudah minum darah Yesus, haleluya, jamuan kudus. Jadi itu pentingnya untuk dipahami oleh siapapun. Makanya saya tidak takut. Saya pertaruhkan seluruh hidup saya untuk membela Muhammad Kc, membela siapapun yang dianiaya karena Kristus. Sepakat. Ya, jadi saya sudah sedarah dengan siapapun yang sudah mengalami dan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu saya satu darah dengan Muhammad Kc. Kc sakit, saya sakit. Jadi dia menderita, saya pun menderita. Dia di penjara. Kalau perlu ganti. Muhammad Kc di luar, saya di dalam penjara. Itu bukan masalah. Ini bukan sekedar omong, bukan kejahatan mulut saya, tetapi rasa pembelaan itu penting bagi setiap orang Kristen dimanapun dia berada. Di ujung bumi manapun dia berada, dia harus membela kebenaran. Dan jangan sampai ada orang yang dianiaya karena Kristus, lalu kita tidak menolong dan membantunya. Itu yang saya omongkan kesempatan ini, sehingga saudara-saudara boleh lega dan berdoa, tetap berdoa untuk saya. Abi, mau tanya Abi, itu kenapa nggak mau divisum? Kemarin kenapa akhirnya tuh Kc divisum apa enggak? Nah gitu aja, kalau jangan kenapa itu banyak lah. Sekarang jadi divisum apa enggak? Sekarang kita sudah ajukan surat supaya dia divisum. Apa nggak terlambat Abi kalau baru ajukan surat, nanti seminggu kemudian baru di ACC loh Abi? Oh nggak bisa.
Pokoknya polisi harus kerja profesional. Katanya melindungi, mengayomi. Jangan mengayomi orang yang kita takuti jabatan dan pengaruhnya, tetapi tidak mengayomi orang minoritas, maka polisi itu salah. Dan dia harus divisum. Saya tahu mungkin besok saya tinggal, tadi saya sudah konferensi dengan pengacara, serta kemajuan dan apa yang dilakukan, termasuk sudah visum ini. Tinggal ditunggu hasilnya. Ya. Tinggal tunggu hasil visumnya, surat pengajuannya sudah. Tapi saya kemarin sudah melihat bekas lebamnya itu ya masih sedikit, tinggal sedikit. Nah itu kan trik-triknya mereka, jahat itu mereka. Iya, iya. Tapi bagaimanapun ya tetap ketahuan oleh mesin untuk apakah memar, karena juga kemungkinan itu tulang rusuk kanannya itu patah. Tulang rusuk kanannya itu patah. Kemungkinan. Karena dia masih ke hari apa saya ke sana itu? 15 Hari Rabu. Kamis. Oh, hari Kamis saya datang ke sana. Kamis sore saya buka itu bekasnya, masih kelihatan bekasnya. Pokoknya jangan khawatir, ikut berdoa saja. Saya berharap bahwa pelaksanaan ini kalau memang dia harus di pengadilan, dia harus dibawa kembali. Tetapi perjuangannya bukan mikirkan dia di sidang di Bali atau tidak. Sebelum apapun yang terjadi, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus bahwa dia harus dibebaskan, atau Abdus Somad. Abdus Somad harus ditangkap. Bareskrim harus pilih. Nah, saya sudah ngomong lantang di kantor Bareskrim. Sepertinya saya orang gila ngomongnya. Nah, itu yang kadang-kadang saya takutkan diri saya sendiri dengan omongan saya yang terlalu lancang atau berani seperti itu. Saya masa bodoh. Saya sudah terlanjur disakiti oleh undang-undang atau semacam. Ya, bukan undang-undang, pasal penistaan agama itu telah membuat saya menderita. Hidup saya dirampas 1 tahun 4 bulan. Kalau mau menggunakan undang-undang pasal ini, maka seluruh ayat Al-Quran yang membolehkan membunuh manusia ini harus dihapuskan. Nah iya. Nah itu kan sama itu kan yang telah kafilah orang yang mengatakan Allah adalah Yesus. Oh, itu kan penistaan, kurang ajar, biadab, keparat itu kan. Itu kan penistaan agama itu. Ya. Hapuskan ayat-ayat di dalam kitab suci yang membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Barulah pasal penistaan agama ini boleh diberlakukan dengan adil. Jangan yang minoritas ditangkap, mayoritas berkeliaran. Nah, ini yang menjadi fokus, bukan menyiapkan persidangan Muhammad Kaceh di Bali. Enak aja. Yang menjadi sumber malapetaka itu adalah mulut Abdus Somad. Nah, kita ini imbas. Iya. Kita ini asap dari omongan Somad. Apinya itu Somad. Iya. Nah, asapnya itu adalah Muhammad Kaceh. Jangan menggantang asap. Sumber anginnya itu dari mana? Ya, baranya dari Al-Quran. Iya. Saya tidak mengatakan itu. Ya, saya yang bilang, Abi. Nabi ke-26 yang bilang. Oh ya, ya. Silakan kalau jabatan ke-26 itu terserah.
Ya, kalau saya disebut yang ke-27 juga, saya taat kepada Nabi 26.